belajar zikir khotaman manakiban itu salah satu khidmah yang tidak boleh kita lepaskan. Maka itu nanti ketika kita zikir, ibu bapak, misalkan zikir la ilaha illallah, dirasakan mulut mengucapkan, hati berzikir zikir hopi. Zikir hopi itu baru sebatas mengingat, Pak. Apa yang diingatkan? Yaitu lafaz zikir hopi yang tidak boleh kita sebutkan, ya, tidak boleh kita jaharkan, karena itu salah satu larangan dari TKN kita. Tidak boleh menjaharkan atau menceritakan zikir hopi, walaupun sesama ikhwan. Yang hanya bisa menceritakan adalah mursyid atau wakil talqin, itu pun sedang menalkin. Sekalipun kita bertanya zikir hopi seperti apa ke wakil talqin, misalkan kita tanya, nggak akan dikasih tahu, Pak. Caranya gimana? Ikut talqin lagi, nah baru kita tahu. Lafaz zikir hopi yang intinya adalah mengingat Allah, lalu setelah kita ingat, itu ingatan ada di dalam kolbu. Setelah nanti naik ke dalam lagi, namanya fuad. Fuad inilah yang mampu merasakan zikir hopi. Ya, kita sama-sama belajar saja bagaimana cara merasakan zikir hopi. Rasa ini berbeda ya Pak, Bu, dengan rasa makan, minum, ada manis, ada pahit, ada asam. Tidak seperti itu. Gimana sih yang namanya merasakan zikir itu? Kita rasakan, ibu bapak, ketika kita berzikir, yang berzikir ini bukanlah diri kita, ya. Kita ini bisa berzikir, hakikatnya digerakkan oleh Allah. Lalu kita rasakan naik turun napas. Ini siapa yang menggerakkan kita mampu naik turun napas? Adalah Allah. Maka orang yang sudah merasakan itu nantinya akan melebar kemana-mana. Dia mendengarkan orang yang berisik saja, Pak, nggak akan merasa terganggu, karena dia ingat itu adalah hakikatnya digerakkan oleh Allah. Orang marah-marah kepada kita, mencaci maki, menghina, menghujat, kita tidak akan marah, Pak. Karena apa? Yang dirasakan mereka menghina, mencaci, menghujat kita adalah digerakkan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan zikir rasa. Nah, orang yang sudah zikir sampai kepada fuad, itulah hati yang sedikit demi sedikit penyakitnya akan hilang. Ya, kenapa kita ada penyakit iri, dengki, ujub, riya, hasud dan lain sebagainya? Karena zikirnya belum tembus ke dalam fuad. Kalau zikir sudah tembus ke dalam fuad, ke dalam rasa, maka segala sesuatu ini la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, segalanya ini adalah perbuatan Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya adalah Allah. Lalu pasti ada pertanyaan, bagaimana perbuatan maksiat? Ya, bagaimana orang mencuri, orang berzina, sedangkan semuanya la haula wala quwata illa billah. Maka dalam ilmu tasawuf, ibu bapak, ketika kita menggunakan gerakan-gerakan maksiat, jangan tinggalkan syariat. Kalau kita hanya mengandalkan hakikat saja, kita akan zindik namanya. Zindik itu kafir tapi tidak dia sadari. Masa kita bilang siapa yang berzina Allah, siapa yang mencuri Allah? Nah, itu kafir zindik namanya. Maka orang ahli tarekat itu ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia husnul adab kepada Allah. Husnul adab itu baik adab kepada Allah, bahwa yang berbuat zolim ini adalah aku, yang melakukan maksiat adalah aku, yang melakukan kezaliman adalah aku. Walaupun di dalam hatinya dia meyakini semuanya adalah hakikatnya Allah, namun dia tidak timbulkan hakikatnya. Seperti bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu ahli hakikat, ahli marifat. Tapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan di surga, memakan buah khuldi, ketika diturunkan ke dunia, apa yang beliau sampaikan? Rabbana zolamna angpusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dirikulah yang zalim kepada Allah.